pertandingan dengan baik, dan kami percaya Dia sudah ada bersama-sama dengan Bapa di surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dan saat ini kami mau katakan, kami memulai ibadah kami hanya di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin. Akan selalu kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara Tuhan pelihara, karena kasih-Nya. Katakan Tuhan selalu memeliharaku, sehelai di rambutku tak akan terjatuh tanpa seizinku, selalu menolongku, selalu menjagaku. Dia mengenyangkanku dan meliharaku seumur hidup tak abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya Tuhan memberkati, ku yakin Tuhan melindungi. Burung di udara dan peliharaku seumur. Oh, lebih lagi katakan, Dia mengenyangkanku dan peliharaku seumur hidupku. Haleluya, glory, Kau mengenyangkan kami Tuhan. Bapa, itu merupakan ungkapan hati kami di hadapan-Mu pada siang hari ini. Di dalam kedukaan, kami selalu berharap memandang kepada Tuhan, karena Engkau selalu pelihara kami. Bahkan rambut jatuh pun Engkau mengerti. Terlebih jikalau Tuhan memanggil hamba-Mu almarhum Bapak Simpson Abian, Engkau juga sudah mengerti Tuhan. Itu sebabnya biarlah semua kami tanpa terkecuali, terlebih anak-anak cucu mantu yang ditinggalkan, biar mereka mengarahkan hati kepadamu Tuhan, karena hanya Engkaulah yang menjadi Bapa bagi mereka. Engkau sudah memanggil ibu dan bapak, tetapi Engkaulah menjadi Bapa yang senantiasa kapanpun dimanapun mereka berseru, Engkau ada bagi mereka. Terima kasih untuk siang hari ini Tuhan. Kami rindu Engkau terus berbicara bagi kami. Kami butuh firman-Mu, kami butuh perkataan-Mu. Itulah yang menguatkan, yang meneguhkan kami, sehingga kami boleh berjalan sesuai dengan rencana dan kehendak-Mu. Urapan-Mu atas setiap kami, terlebih juga hamba-Mu yang akan menyampaikan kebenaran firman. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Bapak Ibu, saudara sekalian, kita bersyukur. Apapun situasi kondisi yang terjadi, tetap bersyukur. Kalau kita lihat Pak Abian ini, Bapak Ibu tahu ya,
Senin depan ini dia ulang tahun ke-62. Senin depan. Tapi Senin ini kita memakamkan di Cikandur. Biarlah nanti berulang tahun dia di sana. Saya mengajak kita membaca langsung kepada Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 6. Saya bacakan bagi kita. Memang di sini judulnya nasihat supaya bertekun dalam iman. Ibrani pasal 12 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan, yang dengan mengabaikan kehinaan tekun memikul salib ganti sukacita yang disediakan bagi Dia yang sekarang duduk di sebelah tahta Allah. Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya jangan kamu menjadi lemah dan putus asa. Dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Dan sudah lupakah kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak? Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya, karena Tuhan mengajar orang yang dikasihinya, dan Ia mengesah orang yang diakuinya sebagai anak. Sampai sejauh ini Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk kita sampai ke garis akhir, Alkitab katakan, Paulus menggambarkan bahwa kehidupan kita ini seperti seorang pelari. Terlebih ayat yang kita baca, sama seperti yang Paulus katakan dalam 2 Timotius 4 ayat 7, aku telah mengakhiri pertandingan perlombaan dengan baik, aku telah mencapai garis akhir, dan aku telah memelihara iman. Dan hambanya ini sudah mengakhiri pertandingan, dan dia sudah memelihara iman. Dia sudah bersuka cita bersama dengan Tuhan. Memang secara keluarga gereja kami kehilangan hamba ini luar biasa. Nanti warisannya mungkin bisa dilihat anak-anak, bagaimana dia tekun mencatat setiap khotbah. Dan saya percaya itulah cikal bakal yang akan dipakai Tuhan menjadi alatnya. Sama seperti saya dulu. Waktu saya jadi jemaat, saya selalu mencatat khotbah. Dan saya rindu untuk menyampaikan itu. Itu juga yang dialami. Nanti saya anak-anak coba lihat nanti catatan khotbah papi ya. Itu banyak sekali dia mencatat segala macam. Ini hal yang luar biasa. Terus terang kami kehilangan, tetapi semua kedaulatan Tuhan. Nah, untuk kita sampai garis akhir dari ayat yang kita baca, ada 3 hal secara singkat saya bagikan kepada kita. Yang pertama, tanggalkan segala beban dan dosa. Itu di ayat 1 dikatakan. Saya percaya seorang pelari dia tidak akan membawa barang-barang yang banyak. Minta maaf, mungkin dia hanya pakai kolor saja supaya sampai ke garis akhir. Dalam hidup kita pun demikian, karena ini dikatakan perlombaan iman yang diwajibkan bagi semua orang percaya. Mari kita tanggalkan segala beban dan dosa. Saya mau kasih tahu, tidak ada lagi sakit hati, tidak ada lagi kepahitan di dalam keluarga. Buang itu supaya kita sampai ke garis akhir. Memang perbedaan ada. Jangankan 5, 2 saja anak kembar ada perbedaan. Apalagi ini 5. Tetapi yang panca tetap panca ya, itu tidak bisa. Yang Rizwan, Bapak Rizwan itu Eka, yang Rano itu Dwi, yang Binsar itu Tri, yang Timbul Catur, yang panca tetap panca. Jadi 5 ini nggak bisa dipisahkan, satu di dalam Tuhan. Nah, perlombaan iman ini adalah perlombaan yang diwajibkan orang percaya. Nah, banyak orang mempersiapkan untuk masa depan. Saya bilang itu tidak itu baik maksud saya. Tetapi pertanyaan, apakah kita sudah mempersiapkan hari kematian kita? Saya mau kasih tahu, terlalu banyak kita tidak mempersiapkan hari kematian. Kita belajar dari orang-orang tua dulu. Mereka mempersiapkan hari kematian sampai, minta maaf, dananya pun mereka siapkan supaya anak-anak tidak menderita. Saya mau di masa tua kita, mari persiapkan hari kematian kita. Walaupun kita tidak tahu kapan dia datang, tapi yang jelas semua kita ngantri. Satu ketika Bapak Ibu kalau membaca artikel seorang anak muda yang suka mabuk, suka hidupnya tidak benar. Satu waktu dia ketemu dengan malaikat. Malaikat menampakkan, kamu ini antrian nomor 1 loh ini. Setelah ini engkau akan menghadap Tuhan. Apa yang dia lakukan? Malaikat, kalau boleh aku pindahkan di nomor yang paling bawah. Malaikat bilang, boleh saya pindahkan ke paling bawah.
Tetapi Tuhan berkata, malaikat, kita ubah yang duluan bukan dari atas, yang dari bawah. Bapak Ibu saudara sekalian, itu artinya kita harus terus berjaga-jaga. Yang percaya katakan amin. Itu sebabnya 1 Timotius 6 ayat 7 katakan, sebab kita tidak membawa sesuatu apapun ke dalam dunia ini, dan kita pun tidak dapat membawa apa-apapun. Ada lagu, ku tak membawa apapun juga. Saat ku datang ke dunia, ku tinggal semua pada akhirnya saat ku sampai ke surga. Tidak ada yang kita bawa, hanya iman. Katakan sama-sama, hanya iman. Iman yang kita bawa. Nah, pertanyaan, bagaimana supaya kita boleh beriman? Roma pasal 10 ayat 17, iman timbul dari pendengaran, dan pendengaran akan firman Kristus. Kalau kita sudah tidak senang lagi ibadah dengan firman, itu dipertanyakan. Atau kita lebih hadir di adat daripada ibadah, itu dipertanyakan. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman. Jadi rajinlah beribadah, rajinlah dengar firman, rajinlah baca Alkitab, karena itu menambah iman kita. Alkitab katakan pada waktu Yesus datang kali yang kedua, dia tidak menanya berapa anakmu, berapa rumahmu, berapa mobilmu, tapi Tuhan berkata, adakah iman di muka bumi? Kita baca tadi pasal 12, pasal 11 itu bicara tentang iman. Nah, apa itu iman? Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, dan bukti dari segala sesuatu yang kita tidak lihat. Kita tidak lihat Yesus, tapi kita percaya dia penyelamat kita. Setuju Bapak Ibu ya? Jadi mari terus beriman, itu yang pertama. Yang kedua, fokus. Di ayat 2 dikatakan, dan sudah lupakan, ayat 2 dikatakan dalam bacaan kita, marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Tuhan. Fokus. Dalam segala sesuatu harus fokus. Sama-sama katakan fokus. Saya percaya seorang pelari dia akan fokus kepada garis finish. Walaupun kiri kanan banyak mensupport dia, tapi dia tidak hiraukan. Dia fokus sampai garis akhir. Mari kita fokus sampai garis akhir. Dunia sering mendistract kita, yang mengalihkan fokus kita. Tapi pagi atau malam atau siang sore hari ini, mari kita arahkan fokus kita sampai akhir ke tempat peristirahatan terakhir. Bapak, kami percaya Roh-Mu berbicara bagi setiap kami. Selagi masih kami di dunia, tentu kami bergumul. Tetapi Alkitab katakan pergumulan kami tidak sampai mencucurkan darah, seperti yang Tuhan Yesus lakukan di kayu salib. Kami mengucap syukur untuk kasih, untuk kebaikan-Mu. Dan kami mau katakan kami ada sampai saat ini juga karena kasih karunia-Mu. Ajar kami untuk fokus memandang kepada Engkau Tuhan. Banyak dunia ini yang mendistract kami sehingga kami arah fokus kami terimbas, terbias. Tetapi pada waktu kami kembali kepada-Mu Tuhan, kami fokus kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk didikan-Mu. Kami tahu kalau Tuhan menghajar kami, tujuannya untuk kebaikan, supaya kami menjadi anak-anak yang perkasa, supaya kami menjadi pahlawan-pahlawan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapak. Jikalau sebentar kami akan menghantarkan hamba-Mu ini dan akan menutup peti, dan kami akan bawa untuk dia boleh beristirahat terakhir. Sertai semua kami Tuhan. Semua rangkaian acara kami melakukan hanya memuliakan nama Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Satuan polisi yang ada di depan, kita akan pujian, silakan keluarga sebelum peti ditutup.
sambil kalau sudah kita doa berkat ya, kita akhiri ibadah ini. Nanti serah terima kepada polisi yang ada di depan, dari SOP-nya sudah didekat. Terima kasih Bapak, sebentar kami akan mengantarkan hamba ini ke pemakaman terakhir, persidangan terakhir. Tuhan sertai perjalanan kami, dan kami percaya kuasa Tuhan menyertai kami. Dan terimalah berkat Tuhan, kiranya kasih karunia adalah Bapa dan juga melimpah atas setiap kita. Kasih sayang daripada Yesus Kristus yang rela mati bagi kita, dan Roh Kudus bagi berkemenangan, menguatkan, meneguhkan, bahkan memampukan kita melakukan kehendaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus kita berdoa, sama-sama katakan amin. Silakan keluarga untuk menjalankan kepada tugas. Siap Pak? Sudah siap? Oke, siap. Oke, belum. Sebentar dulu, sebentar. Keluarga dekat masuk di belakang koridor dulu ya. Di belakang kereta jenazah keluarga, jadi jangan terpental jauh. Belakang. Jenazah ya. Mulai di tempat ini. Nanti begitu ini jenazah sudah masuk ke kereta jenazah, keluarga dimohon segera mengangkat kendaraan dulu ya. Sehingga rangkaian koridor saya sudah pesankan jangan langsung jalan dulu, susun dulu rangkaian, setelah itu nanti akan jalan pelan-pelan. Ini lewat jalur Sukalandi, dimana kita ikut jalan koridor. Demikian pengumuman. Yang terhormat keluarga besar jenazah mendiang AKBP Purnawirawan Simpson HBAH. Pada hari ini Senin tanggal 13 September 2021 akan diselenggarakan upacara pemberangkatan jenazah mendiang AKBP Purnawirawan Simpson HBAH. Jabatan terakhir Kaur Banhatkum Subbid Bankum Bitkum Polda Jabar. Baik, selamat siang, salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat keluarga besar jenazah mendiang AKBP Purnawirawan Simpson HBAH. Pada hari ini Senin tanggal 13 September 2021 akan diselenggarakan upacara pemberangkatan jenazah mendiang AKBP Purnawirawan Simpson HBAH. Jabatan terakhir Kaur Banhatkum Subbid Bankum Bitkum Polda Jabar akan dimulai. Laporan Komandan Upacara kepada Inspektur Upacara. Lapor upacara pemberangkatan jenazah mendiang AKBP Purnawirawan Simpson HBAH. Siap. Lanjutkan.
penyerahan jenazah dari pihak keluarga kepada Inspektur Upacara. Penyerahan jenazah. Dengan ini saya atas nama keluarga menyerahkan jenazah mendiang Ajun Komisaris Besar Polisi Purnawirawan Simpson Nabiahan kepada negara dan Kepolisian Negara Republik Indonesia untuk dimakamkan secara dinas kepolisian di tempat pemakaman umum Cikarut, Bandung. Penerimaan jasa, kami nama Bambang Sugito, Sarjana Hukum, pangkat Ajun Komisaris Besar Polisi NRP 63110085, jabatan Kasubit Sundhukum Bitkum Polda Jabar. Atas nama negara, bangsa, dan Kepolisian Negara Republik Indonesia, dengan ini menerima jenazah mendiang Ajun Komisaris Besar Polisi Purnawirawan Simpson Nabiahan selanjutnya akan diberangkatkan ke tempat pemakaman umum Cikadut, Bandung untuk dimakamkan secara dinas kepolisian. Bandung, 13 September 2021, Inspektur Upacara Bambang Sugito, Sarjana Hukum, Ajun Komisaris Besar Polisi. Penghormatan kepada jenazah dipimpin oleh Komandan Upacara. Kepada jenazah mendiang AKBP Purnawirawan Simpson Nabiahan. Hormat jenazah. Pasukan lepas sangkut. Lepas sangkut. Laporan Komandan Upacara. Upacara pemberangkatan telah dilaksanakan. Laporan selesai. Lanjutkan sesuai dengan rencana. Berjalan. Berjalan. Inspektur Upacara berkenan meninggalkan tempat upacara. Komandan Upacara bisa memberangkatkan pasukannya. Hadirin yang kami hormati, demikian upacara pemberangkatan. Selanjutnya akan dilaksanakan upacara pemakaman yang akan bertempat di TPU Cikadut. Terima kasih. Selamat.